ini ada sesi tanya jawab setelah Bapak Pendeta Hendra G. Mulia menyampaikan materi atau menyampaikan firman. Jadi siapa yang mau bertanya silakan chat ya. Ajukan pertanyaannya, silakan chat. Nanti setelah Bapak Pendeta Hendra G. Mulia menyampaikan firman materi, maka tanya jawab akan dipimpin oleh Pak Rani. Demikian dari saya pemberitahuannya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti webinar ini. Bersama-sama kita akan mengangkat pujian sampai.
Baik. Ya, saya minta kesediaan Martin Chuantau untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Ustaz. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sekali lagi Bapak, kami bersyukur di kesempatan yang indah ini di dalam Kronos Tuhan, kami memiliki kairos untuk boleh belajar, disentuh oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Gimulia. Tuhan tolong persiapkan hati kami, biarlah kiranya kebenaran firman bukan sekedar sedap untuk kami dengar, tapi juga boleh menolong kami, memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki laku kami, memperbaiki akal budi kami untuk semakin hari semakin menyerupai Tuhan, bahkan memiliki pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Waktu ke depan dalam pemberitaan firman, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sudi kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin proses pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Musa Hendra, Bapak Pendeta Hendra Gimulia. Silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya Pak Edi. Sangat senang sekali saya bisa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman di Sorong ini ya. Justru pandemi mungkin merupakan sebuah berkat bagi kita karena jarak Jakarta dengan Sorong itu menjadi sejauh cuman sejauh jari aja kali ya, klik sampai ke Sorong begitu. Jadi ya kita melihat dengan pandemi ini gereja-gereja terpaksa menggunakan teknologi-teknologi yang ada, dan ternyata teknologi itu dapat membantu kita sehingga dengan sangat mudah sekali kita bisa bertemu meskipun melalui virtual begini ya. Kami di saat Ministry Center pun misalnya membuat pembinaan, kami sudah dapat menjangkau juga Papua ya. Jadi teman-teman dari Ibu Ati yang di Papua sana kemudian bisa mengikuti pendidikan sertifikat kami dan kemudian join di dalam kuliah itu ya. Jadi ada unsur-unsur menguntungkannya juga di dalam pandemi ini ya. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mungkin sedikit panjang ya. Kita mengambil dari Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 5 sampai dengan ayat 26. Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami
dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya ketiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, kita mohon pimpinan Tuhan lebih dahulu agar uraian berikut ini tidak menjadi sekedar pengetahuan, tapi sesuatu yang betul-betul dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ingin menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan menolong kami sedemikian rupa sehingga firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi jelas bagi setiap kami, dan kami boleh wujudkan di dalam setiap kali kami beribadah kepada Engkau. Sehingga sungguh ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan bermakna bagi setiap kami yang mengikuti ibadah tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, judul daripada pertemuan kita pada hari ini adalah The Worship of God and the Sinfulness of Man. Ya, penyembahan, ibadah kepada Tuhan dan juga keberdosaan daripada kita sebagai manusia. Ya, saya boleh share dulu sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, tahun 1984. Pada waktu itu saya masih saya masih menjadi saya masih menjadi mahasiswa pada waktu itu. Pada waktu itu 1984 ya, 36 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum lahir kali ya. Penginjil Martin udah lahir belum ya?
36 tahun yang lalu. Sudah setahun, Pak. Oh, sudah 83, Pak. setahun. Oke. Oke, tahun 84, sewaktu saya menjadi mahasiswa di saat itu, kami biasa ke gereja itu hari Minggu itu pergi ke Kalam Kudus di Malang ya. Kebaktian mereka pada waktu itu yang di dalam bahasa Indonesia penuh itu jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Sehingga itu merupakan ya bagi kami cukup pagi sekali begitu ya. Kalau mau ke gereja jam 6 artinya kami harus bangun paling sedikit jam 5, bukan? Nah, jadi itu merupakan sangat pagi sekali begitu ya. Nah, jadi pada waktu itu saya sudah tingkat 4, saya sedang mengerjakan skripsi gitu ya. Saya cukup cepat sehingga kemudian mengerjakan skripsi itu dengan kuliah sekaligus berapa kredit pada waktu itu 21 atau berapa kredit begitu ya, sambil mengerjakan skripsi begitu kan. Nah, jadi saya tidur malam-malam dan bangun kadang-kadang saya sukar untuk bangun pagi-pagi. Nah, jadi pada hari Minggu itu teman pergi ke gereja itu, dan setelah pulang dari gereja mereka bertemu saya yang baru selesai cuci muka dan bersih-bersih nih begitu. Lalu kemudian dia melihat saya sudah agak rapi, bukan? Lalu dia tanya, kamu udah dari gereja? Saya bilang udah, gitu kan. Padahal saya baru bangun, begitu ya. Nah, lalu kemudian kamu udah di gereja, kok aku nggak lihat kamu ya? Oh iya, mungkin kamu nggak kelihatan kali. Kamu duduk di sebelah mana? Enggak, aku jawab sembarangan lah begitu ya pada mereka. Terus sudah begitu, sebenarnya yang saya lakukan adalah saya mendengarkan khotbah itu dari ranjang ya. Saya tidak bangun, saya tetap di ranjang, saya ikut khotbah. Kebetulan kebaktian jam 6 di Kalam Kudus itu disiarkan di radio langsung, secara langsung ya, secara secara on-site itu langsung begitu ya. Jadi bukan sebuah rekaman. Jadi bagaimana dikhotbahkan jam 6 itu langsung disiarkan di itu. Jadi saya bilang, oh saya tadi sudah ikut kebaktian begitu kan, padahal saya masih di ranjang. Lalu kemudian teman saya tanya, tapi saya nggak lihat kamu katanya. Itu kebaktian jam 6 kan nggak banyak. Kalau kamu ada pasti saya pasti saya lihat. Oh ya, saya memang tidak di gereja, saya memang di kamar. Saya mendengarkan firman Tuhan itu melalui radio begitu. Jadi artinya saya juga udah ibadah dong, gitu sama. Saya sudah mendengar dari radio begitu. Lalu teman saya berkata lagi, loh, kamu kan nggak datang ke gereja, begitu kan? Saya bilang, iya memang aku tidak datang ke gereja. Tapi sekarang saya tanya dulu, kamu ke gereja mau ngapain? Ya, Bapak Ibu kalau ditanya misalnya ke gereja datang nih ya hari Minggu ya, ceritanya beribadah. Mau ngapain sebenarnya? Mau ngapain datang ke gereja sebenarnya? Begitu kan? Nah, itu yang ditanyakan. Mau ngapain sih sebenarnya ke gereja? Teman saya jawab, ya, teman saya menjawab, ya dengar firman Tuhan dong. Masa nggak tahu? Datang ke gereja dengar firman Tuhan, begitu kan? Oke, kita ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Nah, saya meskipun tidak secara fisik pergi ke gereja, tapi saya sudah dengar firman Tuhan. Sama dong, ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Sekarang juga saya sudah dengar firman Tuhan. Sama dong. Apa bedanya? Jadi saya bilang ke teman saya juga udah ke gereja. Saya dengar firman Tuhan. Ayo
kamu boleh tanyain isi khotbah tadi apa aja, saya bisa jawab. Saya bilang semua ayat yang dibacakan, jalannya khotbah, ilustrasi apa segala, saya bisa kasih tahu sama kamu. Nah, kamu sendiri mungkin lupa yang ke gereja, tapi saya ingat. Ayo, kamu boleh tanyain kalau nggak percaya. Oh iya, dia akhirnya tidak bisa jawab saya, ya. Sebenarnya pada waktu itu saya juga tidak bisa menjawab dia kalau dia yang tanya, begitu ya. Kamu ke gereja sebenarnya ngapain? Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang esensial sebenarnya. Yang sebenarnya akhirnya saya sendiri tidak bisa jawab kok. Waktu itu ya, waktu itu maksudnya. Ngapain kita ke gereja? Dengar firman Tuhan. Sama dong. Saya juga dengar firman Tuhan di radio. So, untuk apa kita ke gereja? Gitu. Terus teman saya mendapatkan satu jawaban yang ampuh juga ya. Iya, tapi kamu kan nggak kolekte, katanya gitu. Tidak persembahan. Benar juga kata saya. Saya tidak ke gereja, tidak hadir secara fisik. Saya cuma dengar firman Tuhan, tapi saya tidak melakukan persembahan dong, nggak bisa dong, begitu kan? Ya, nah waktu itu ya tentu belum ada QR code, belum ada transfer kan? Ya, tahun 86 kok. Jadi ya saya bilang, oh iya betul ya. Saya tanya teman-teman, siapa mau ke Kalam Kudus yang jam 10? Saya mau titip uang kolekte, ya. Udah beres dong. Saya kolekte titip, begitu ya. Dengar dari radio, begitu kan. Nah, sudah beres kan, begitu kan. Dia bilang, dasar kamu orang liberal. Katanya begitu kan. Ya, sekarang dia bilang saya menjadi liberal, katanya ya. Karena dia tidak bisa jawab saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah kita ke gereja cuma untuk dengar firman Tuhan? Celakanya, kebanyakan sampai sekarang, teman-teman itu menjawab mungkin seperti itu. Kita ke gereja ya untuk dengar firman Tuhan. Kita ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Nah, jadi setelah kita gereja ditutup dan kita tidak bisa berkumpul di dalam gereja dan kemudian kita mengadakan kebaktian melalui Zoom atau melalui YouTube, kemudian kita merasa justified, kita merasa dibenarkan, yaitu datang hari Minggu kita untuk dengar firman Tuhan. Kita dengar melalui YouTube, kita dengar melalui Zoom, beres. Sudah kan? Sudah kebaktian, sudah beres kan? Nah, lalu kemudian sekarang pandemi mudah-mudahan cepat berakhir ya. Nah, gereja akan buka kembali ya, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat dan jaga jarak itu yang betul-betul dilaksanakan ya. Nah, sekarang persoalannya gini. Sebagian daripada jemaat merasa, loh ke gereja ngapain? Kan dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan juga dari YouTube, begitu kan? Dari Zoom, ya bisa kan? Buat apa ke gereja? Dan bagi mereka, nonton YouTube itu buat mereka tuh menyenangkan. Ya, sebab apa? Misalnya ya, kebaktian jam 8, misalnya. Kebaktian jam 8. Dia bisa bangun 7:30 kan? Lalu cuci muka, lalu bikin kopi, sedia roti, lalu kemudian baru buka HP kayak televisi kayak begitu kan? Lalu kemudian sambil ngopi, sambil makan roti, itu mereka mengikuti khotbah. Ya. Setelah selesai, udah dengar khotbah belum? Udah. Jadi udah ke gereja. Kita menganggap demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi persoalan sekarang. Kalau gitu waktu buka, nanti sebagian daripada teman-teman di depan YouTube dong. Begitu. Nggak mau ke gereja lagi. Sudah terlalu nyaman. Di sofa, di ranjang, sambil dengar televisi. Begitu kan? Nyaman.
enak, begitu kan? Tapi apakah itu adalah ibadah? Nah, jadi apakah ibadah itu tepat dikatakan untuk mendengar firman Tuhan? Maka berikut ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut melalui Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca tadi di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 ya, bahwa kita kalau menyembah Allah itu, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau kita perhatikan nanti ya, kita melihat bahwa ibadah itu merupakan sesuatu ibadah yang trinitarian, ya. Jadi dikatakan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapa kita tahu ya. Nanti kita lihat. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab ya, Bapak Ibu akan lihat rohnya itu ditulis oleh lembaga Alkitab di dalam Alkitab kita. Roh itu huruf kecil atau huruf besar? Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa menjawab saya di dalam chat ya. Cuma saya juga entah kenapa itu Zoom saya tuh di laptop itu nggak bisa jalan. Kata teman mungkin ada error begitu, sehingga saya pindah ke handphone ya. Di handphone saya nggak bisa lihat chatnya di mana begitu ya. Suatu itu. Jadi ya aku nggak bisa komunikasi nih, tapi nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu boleh jawab sendiri, apakah roh itu huruf kecil apa huruf besar? Nah, kalau Bapak Ibu sedang mempunyai Alkitab, maka Bapak Ibu dapat membaca dan melihat bahwa roh yang ditulis itu di dalam Alkitab itu huruf kecil. Ya, di dalam Alkitab huruf kecil. Nah, kita harus mengerti begini. Alkitab, lembaga Alkitab, kita punya Alkitab ini adalah terjemahan daripada bahasa asli di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greka. Nah, di dalam bahasa asli itu ditulis roh kecil atau roh besar. Begitu kan? Ya, ditulis dengan huruf kecil atau huruf besar. Nah, persoalannya di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Greka ini, tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. Jadi mereka menulis huruf kecil semua. Dan huruf besar mereka tulis huruf besar semua. Biasanya mereka menulis dalam huruf besar semua. Begitu kan? Ya. Jadi kita yang menerjemahkan dan memberikan huruf kecil dan huruf besar, kita harus menafsirkan apakah itu roh dalam huruf kecil, apa roh dalam huruf besar. Ya, apakah itu roh manusia ditulis dengan huruf kecil, apakah itu adalah Roh Kudus yang akan ditulis di dalam huruf besar rohnya. Nah, tentu ada banyak pendapat mengenai hal ini, tapi saya mempunyai pendapat adalah bahwa roh di situ itu mestinya adalah bukan roh manusia, tetapi Roh Kudus, sehingga harusnya ditulis dengan huruf besar. Ya, jadi barang siapa mau menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh, maksudnya di dalam Roh Kudus dan kebenaran. Ya, ada beberapa argumen kenapa saya lebih suka untuk menafsirkan sebagai Roh Kudus ya. Pertama kita bisa melihat di dalam Yohanes 4 ayat yang 10 tadi Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Dia berbicara mengenai air hidup yang terus-menerus mengalir, begitu ya. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan air yang terus-menerus mengalir di dalam hati kita begitu. Nah, hal ini adalah menunjuk kepada Roh Kudus ya. Jadi di dalam konteks itu Tuhan sedang berbicara mengenai Roh Kudus begitu.
Tuhan itu sedang berbicara dengan dengan perempuan Samaria itu di awal itu juga mengenai Roh Kudus, begitu, ya. Tetapi kalau menurut saya lebih baik kita tidak terlalu pusing-pusing. Kita begini, ya. Pokoknya kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 16, ya. Roh itu maksudnya Roh Kudus, ya. Roh itu bersama-sama dengan roh kita itu bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tahu dari mana kita ini anak Allah? Maka ditulis roh itu bersaksi. Jadi bisa aja saya merasa saya anak Allah kok. Nah, kita bisa menjumpai ada hamba Tuhan malah jadi mualaf. Begitu kan? Bisa aja dia merasa dia udah Kristen, dia merasa dia udah terima Tuhan Yesus, ya. Dia sekolah teologi. Nah, mana ada orang yang pikir bahwa dia sebenarnya bukan anak Allah, kan? Nah, jadi yang tahu itu bahwa seseorang adalah anak Allah atau bukan adalah dia sendiri. Karena rohnya dia bersama dengan Roh Kudus itu bersaksi bersama bahwa mereka adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Jadi dia tahu dari mana? Dari Roh Kudus. Cuma bisa kan seseorang yang menipu diri sendiri sebenarnya tidak bersama dengan Roh Kudus. Dia pikir dirinya sendiri itu sudah berkata bersama dengan rohnya dia, begitu ya. Padahal mungkin sebenarnya sungguh mati. Roh Kudus bilang kagak, begitu ya. Aku tidak bersaksi. Kapan aku bersaksi? Dia aja rasa-rasa sendiri, begitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah pusing, ya. Pokoknya di dalam roh dan kebenaran, pokoknya kita itu mesti beribadah itu. Waktu kita beribadah, roh kita ikut, ya. Roh kita ikut. Bukan sekedar badan, sekedar fisik, sekedar pikiran, tapi roh kita itu, ya, roh kita itu ikut beribadah. Nah, jadi roh kita bisa ikut beribadah itu adalah karena pertolongan daripada Roh Kudus, karena pekerjaan daripada Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu bersaksi. Begitu kan? Nanti kita akan kembali mengenai hal ini. Tapi, jadi barang siapa beribadah, dia harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan kita beribadah dalam roh kita dan roh Allah. Itu bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Jadi, kita beribadah juga dengan roh kita. Ya. Nah, sampai di sini saya langsungkan kepada tesis saya. Kita itu kalau kebaktian ngapain sih? Kita kalau kebaktian tuh ngapain sih? Nah, bukan sekedar untuk mendengar firman Tuhan. Seperti tadi saya berdebat dengan teman saya. Kalau kita sekedar hanya untuk mendengar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dari YouTube udah beres, udah beribadah. Tapi apa betul ibadah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan itu demikian? Tidak. Firman Tuhan, Alkitab tidak pernah bilang bahwa ibadah hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa beribadah, menyembah Allah, menyembah Bapa, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikatakan Alkitab. Itu yang disaksikan. Itu yang diperintahkan oleh Alkitab. Bukan sekedar dengar. Ya. Jadi kita sebenarnya ini tersesat karena kita ini dipengaruhi oleh modernisme dulu. Tapi saya tidak ikut menyinggung, nanti itu bisa kita sampai Bapak Ibu bisa sampai jauh malam nanti kalau disinggung, begitu ya. Tapi cuma tahu adalah kenapa sih kita cuma dengar firman Tuhan, mengganti ibadah kita dengan dengar firman Tuhan.
itu adalah karena modernisme. Ya. Nah, menurut pendapat saya, berdasarkan Yohanes pasal 4 ini adalah apa itu ibadah sebenarnya? Nah, saya langsung kepada jawabannya. Jawabannya adalah bahwa ibadah itu adalah sebuah perjumpaan, sebuah pertemuan. Pertemuan dengan siapa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan juru selamat kita. Nah, yang namanya ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus. Begitu. Melalui Roh Kudus tadi. Begitu kan? Ya. Nah, kenapa saya bilang bahwa itu menurut saya itu adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Oh, banyak sekali nih argumennya nih. Ya, yang pertama aja dulu nih. Kita harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nanti di Yohanes 14, apa itu kebenaran? I'm the way, the truth, and the life, kata Tuhan Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi kita harus menyembah di dalam rohnya roh besar, dan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Cuma beberapa teman yang terpengaruh oleh logosentris yang hanya cuma dengar firman Tuhan kalau ibadah, mereka mengatakan kebenaran itu ya kebenaran firman Tuhan. Loh, Yohanes 14 ayat 7, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah Alkitab itu kita identifikasikan, kita persamakan dengan Yesus? Tidak kan? Yesus adalah Tuhan. Begitu kan? Kalau Alkitab kebakar, Tuhan kita kebakar. Ya tidak kan? Yesus tidak pernah identifikasi dirinya dengan Alkitab kok. Jadi, I am the truth. Akulah kebenaran. Jadi pada waktu Yohanes 4 bilang, harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu menunjuk kepada siapa? Kepada Kristus. Maka di dalam Yohanes 4 ini kita melihat ibadah adalah sesuatu yang bersifat trinitarian, bukan? Menyembah Bapa di dalam roh kudus, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Itu ibadah itu adalah merupakan sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Saya berikan argumen yang kedua, yaitu bahwa ibadah itu merupakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes pasal 4 tadi, ya, Tuhan Yesus pergi ke kota yang bernama Sikar. Lalu karena dia duduk di samping sumur. Ya, kita tahu sumur ya tidak lubang begitu ya, tentu ada dindingnya. Dibuat supaya orang kalau malam-malam kan nggak ada lampu kalau gelap itu kan orang bisa masuk ke sumur dong. Jadi dibuat dinding dah ya seperti sumur kita pada zaman ini ya. Cuma kita sekarang nggak punya sumur macam demikian sih ya. Waktu zaman saya kecil sumur masih begitu tuh ya. Nah, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur. Tentunya di dinding sumur itu ya, lalu dia berkata kepada si perempuan, ditunjukkan waktunya pada waktu itu oleh Yohanes itu dengan tepat sekali, waktu itu kira-kira jam 12 begitu kan ya, tapi perempuan itu datang ambil air ya, biasanya perempuan datang waktu pagi ya ambil air, tapi si perempuan ini ambil siang-siang. Kenapa dia ambil siang-siang? Karena dia nggak mau ketemu sama yang lain-lain ya. Karena apa? Karena dia perempuan kurang benar, begitu kan? Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Nah, Yesus pada waktu duduk, lalu si perempuan datang timba, lalu kemudian Tuhan Yesus langsung bilang, berilah aku minum, gitu ya. Karena dia haus dong, udah jam 12 sudah capek lagi, begitu kan? Nah, berikan aku minum. Si perempuan Samaria itu seolah-olah ya jawabnya
ya dengan bahasa kita ada ya, dengan bahasa sehari-hari percakapan kita. Kok minta-minta sama aku? Ya. Nah, waktu itu pokoknya seorang laki-laki tidak bergaul dengan perempuan di tempat umum, nggak sopan, begitu ya. Yang kedua, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tuhan Yesus orang Yahudi, perempuan Samaria. Kok ngomong-ngomong? Sedangkan sebenarnya orang Yahudi itu musuhan dengan orang Samaria, begitu. Ya, jadi si perempuan dengan judes mengatakan, sebab dia memang nggak mau ketemu orang kan, ya. Taunya ada Tuhan Yesus sana. Lalu berikan aku minum, kata Tuhan Yesus. Lalu si perempuan bilang, ih, minta-minta sama aku. Aku kan orang Samaria, maksudnya lu jangan minta-minta dong sama aku, gitu kan? Tapi Tuhan Yesus ayat 10 ya, ayat Yesus kemudian menjawab, lu kagak tahu aja siapa yang minta minum nih? Kalau kamu tahu aku siapa nih, kamu pasti minta pada dia tuh air hidup, begitu kan? Minta air hidup. Nah, Tuhan Yesus maksudkan tentu dia akan memberikan Roh Kudus kan. Memberikan Roh Kudus. Oke. Maafkan. Habis itu kemudian si perempuan berkata, "Loh Tuhan, kamu nggak punya timba, kok mau kasih air? Bagaimana lu mau kasih air? Punya timba juga? Enggak kok." Begitu kan? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, bukan air ini ya yang akan ditimba, bukan air ini. Ya, sebab kalau minum air ini dia akan haus lagi. Tapi kalau minum air yang akan kuberikan, maksudnya air hidup tadi kan, ya, Roh Kudus bukan air hidup, kamu tidak akan haus lagi. Nah, karena Roh Kudus itu terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Nah, kita tahu kan, seseorang dapat Roh Kudus itu tidak akan pergi lagi, ya, akan terus-menerus di dalam diri seseorang sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan Yesus memaksudkan Roh Kudus, sedangkan si perempuan Samaria tetap memikirkan itu sebagai air biasa, begitu, sebagai air biasa, begitu kan? Ya. Nah, lalu kemudian Tuhan, kalau begitu berikan aku air itu, sebab si perempuan tetap berpikir air biasa, ya, tapi ajaib sehingga bisa bikin sekali minum nggak akan haus seumur hidup, begitu kan? Nah, tentu dia mau dong, Tuhan, kalau gitu berikan aku air supaya aku nggak usah ke sumur lagi, nggak usah timba air lagi, begitu, nggak usah kemari lagi, jadi tidak susah-susah lagi, begitu kan? Lalu Tuhan Yesus pikir, aduh capek deh. Ini ngomong sama si perempuan ini, aku jelasin Roh Kudus. Aku jelasin itu bukan air, tapi maksudnya Roh Kudus. Tapi aku kasih tahu Roh Kudus juga lu nggak ngerti orang Samaria. Gimana ya? Tuhan Yesus pusing deh ya. Tuhan Yesus bilang, kalau gitu gini deh, kata Tuhan Yesus. Si perempuan nggak bisa ngerti-ngerti kan? Ya, kalau gitu. Coba panggillah suamimu. Ayat 16. Ya, Tuhan Yesus berkata, coba panggillah suamimu. Ayat 16. Lalu si perempuan tentu berpikir ya, aku jawab apa ya? Begitu ya. Lalu dia bilang, jawabnya, aku tidak punya suami. Nah, kan disuruh panggil suami kan. Lalu kemudian dia omong, aku tidak punya suami. Tuhan Yesus bilang apa? Benar. Sebab apa? Dia sudah punya 5 suami. Sedangkan yang sekarang pun, yang ke-6 ini, itu juga bukan suamimu. Maksudnya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa kumpul kebo itu ternyata bukan hanya baru zaman sekarang. Ya, jadi kita lihat bahwa
dari zaman dulu juga sebenarnya kumpul kebo itu sudah ada, ya. Wah, di sini kita dapatkan si perempuan nih, ya, kumpul kebo, ya. Dia kumpul dengan kebo satu kan, dia tidak kawin tuh dengan si kebo itu kan, ya. Kebo itu juga tidak mengawini si perempuan, lalu mereka hidup bersama, lalu kemudian cekcok, lalu kemudian ditendang si perempuan, lalu datang kebo dua juga nggak kawin. Nah, sebab dia takut nanti kayak kebo satu dong, gitu kan? Nah, ternyata kebo dua tidak bagus, tendang lagi dapat kebo tiga, kebo empat, kebo lima, dan yang terakhir nih kebo enam nih, tetap tidak menikah. Jadi Tuhan Yesus bilang, tepat, kamu sudah punya 5 suami, ya, kamu sudah punya 5 suami, yang sekarang yang keenam pun bukan suamimu, karena dia tidak kawin, dia kumpul kebo, begitu ya. Sampai di sini sekarang si perempuan langsung melihat, wah, dia kan nggak kasih tahu, kok ini orang tahu, dari mana dia bisa tahu? Lalu dia bilang ke Tuhan, kamu pasti nabi, kok bisa tahu? Kamu pasti nabi, kamu pasti orang pinter, begitu kan? Udah tahu mengenai saya nih, kamu pasti nabi. Dia tanya lagi sekarang. Sekarang mengenai agama dia tanya. Tuhan, kami orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim. Di gunung itu, di Gunung Gerizim maksudnya. Lalu kamu bilang, orang Yahudi bilang di Yerusalem. Jadi sebenarnya kalau orang mau beribadah kepada Tuhan, itu di Gerizim atau di Yerusalem. Nah, ini merupakan perdebatan antara orang Yahudi dan orang orang Samaria, bukan? Ya, orang Samaria ya pengennya di Gerizim supaya orang Samaria jangan ke Yerusalem, nanti jadi Yahudi, dipengaruhi oleh Yahudi, begitu kan? Nah, jadi mereka menempatkan Gerizim ini, begitu kan? Ya, tapi tentu orang Yahudi selalu beribadahnya di Yerusalem, bukan? Ya. Nah, lalu kemudian si perempuan itu waktu dibilang begitu, ya, lalu Tuhan Yesus menjawab, nanti, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat 21. Kalau punya Alkitab, tolong dilihat, ya. Pasal 4 ayat 21. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ya, kepada si perempuan, hai perempuan, itu saatnya akan tiba. Saatnya, waktunya akan tiba. Nah, kalau disebutkan akan tiba, Bapak Ibu, sebenarnya saatnya udah tiba apa belum? Saatnya akan tiba. Apakah ini saatnya sebenarnya udah tiba atau belum? Nah, pada waktu dikatakan akan tiba, ya, akan tiba di dalam ayat 21, maka artinya saatnya belum tiba dong, baru akan tiba. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Gunung Gerizim. Nah, saatnya ketiba. Akan tiba kapan? Akan tiba kalau Roh Kudus turun. Nanti setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit lagi. Nah, setelah bangkit, lalu kemudian masih ada 40 hari lagi sebelum dia diangkat ke surga, ya, diangkat ke surga, dan 10 hari itu kosong, lalu kemudian turun Roh Kudus, ya. Nah, jadi saatnya akan tiba, yaitu waktu turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus sekarang ini belum naik ke surga,
Jadi bagaimana bisa lalu kemudian beribadah di mana saja? Karena Tuhan Yesus belum naik ke surga dan Roh Kudus belum datang, kan? Begitu. Nah, lalu kemudian ayat 23 sekarang. Ayat 23 mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Dan ayat 23 ini penting sekali. Ya, di sana dikatakan saatnya akan datang. Jadi udah datang apa belum, Bapak Ibu? Saatnya akan datang. Belum kan? Ya, akan datang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sudah tiba sekarang. Loh, sudah tiba sekarang artinya udah apa belum? Udah kan? Loh, bagaimana ini? Tuhan Yesus bilang saatnya akan datang, maksudnya belum, tapi sekarang sudah tiba. Loh, kok sekarang sudah tiba? Ntar belum datang, ntar udah tiba. Kok paradoks? Kok berlawanan? Bagaimana ini kita mengertinya? Nah, jelaskan bahwa ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ibadah itu adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, si perempuan sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi dia belum kenali. Ya, nanti kita akan lihat. Dia belum kenali. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang, saatnya sudah tiba sekarang. Artinya, si perempuan udah ketemu kok Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Artinya udah tiba kan? Sudah ibadah nggak? Sudah ibadah bukan? Sebab kenapa? Sebab ketemu Tuhan Yesus. Ya, ketemu Tuhan Yesus. Tapi apa terus menerus? Tidak. Nanti saatnya akan datang. Yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, kita pun bisa berbakti di mana saja. Di Jakarta, di Papua, di Amerika, di Afrika, di Australia, di Eropa, dimanapun juga kita dapat beribadah. Nggak usah ke Yerusalem, nggak usah ke Gerizim. Begitu. Sebab saatnya itu nanti setelah Roh Kudus turun, maka kita boleh menyembah Tuhan dimanapun saja. Nggak usah ke Yerusalem. Nah, maksudnya Tuhan Yesus gitu. Saatnya akan datang. Nanti kalau Roh Kudus turun, kita boleh ibadah di mana saja. Nggak usah di Yerusalem. Nggak usah di Gerizim. Ya. Tapi saatnya itu sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang. Karena si perempuan sudah ketemu sama Tuhan Yesus kan. Sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Cuma seperti di Lukas itu, 2 orang murid pergi ke Emmaus, dia nggak kenalin Tuhan Yesus ada tengah-tengah mereka. Ya, karena ada sesuatu yang menghalangi di mata mereka, gitu kan? Ya. Nah, ini si perempuan juga belum melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka sebagai Kristus. Lalu dia jawab lagi, Tuhan, katanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu. Dan disinilah klimaks daripada perjumpaan si perempuan dengan Samaria. Tuhan Yesus jawabnya apa? Tuhan, katanya Mesias itu akan datang. Tuhan Yesus bilang langsung, I am he. Dia katakan, akulah dia. Nah, pada saat itulah si perempuan kenal Tuhan Yesus. Mengenali siapa manusia yang ada di depannya. Itu tidak lain daripada Mesias, tidak lain daripada Kristus. Wah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia sudah mengenali Tuhan Yesus, ya, itu tidak Yesus, kamu Mesias, apa kabar, Pak Mesias, Tuhan Mesias, bukan. Ketemu Tuhan Yesus itu adalah ketemu sesuatu yang transenden.
Kita nggak bisa bilang kok apa yang kita rasakan. Tapi si perempuan ini pasti sukacita banget. Luar biasa. Dia merasa kagum, bukan main. Dia merasa apa. Cuman ketemu nih dengan Tuhan Yesus. I am he. Akulah dia. Wah, si perempuan itu merasa. Wah, bukan main. Awesome. It was great, kata dia. Sungguh luar biasa, sungguh mengagumkan. Sehingga kemudian kalau kita baca cerita itu, dia langsung lari ke itu kan kampungnya. Kasih tahu, aku ketemu Mesias, aku ketemu Mesias. Sampai dia lupa tempayannya tuh masih di sumur. Saking girangnya, saking sukacitanya, saking dia pengen kasih tahu indahnya ketemu sama Mesias. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ya, apa itu ibadah? Bukan sekedar, ya, bukan sekedar. Tapi kita lihat bahwa di dalam ibadah memang selalu ada firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berbicara dengan si perempuan? Ya, kata-kata Tuhan Yesus menjadi firman Tuhan, bukan? Lalu kemudian dua murid yang lagi ke Emmaus itu dijelaskan apa sama Tuhan Yesus? Dijelaskan firman Tuhan. Tapi karena dijelaskan oleh firman Tuhan itu, maka itu kemudian menjadi sesuatu yang berkobar-kobar, kata si murid-murid. Pantesan ya kita dengar firman Tuhan itu, wah kita berkobar-kobar. Nah itulah ya firman Tuhan yang betul-betul tetap disertai dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu. Ya, pekerjaan Roh Kudus di dalam roh dan kebenaran. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Lalu dengan Roh Kudus. Ya. Dan kita lihat begini. Apakah setiap kali kita bisa ketemu langsung begitu? Nah, kalau kita lihat bahwa si perempuan tidak menentukan bahwa dia mau ketemu Tuhan. Dia datang ambil air. Bahkan dia marah-marah Tuhan. Bahkan dia judes sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa pada akhirnya dia lalu kemudian, wah, I am he. Aku ketemu Mesias. Aku ketemu Kristus. Wah, senang dia bukan main. Begitu kan? Dari mana? Nah, meskipun Tuhan Yesus udah ada di depan, tapi karena ada sesuatu, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Maka perjumpaan itu selalu adalah anugerah Tuhan. Selalu anugerah, pekerjaan Tuhan. Tidak bisa kita datang ke gereja. Tuhan, aku mau ketemu. Kok kamu nggak datang sih? Gimana sih? Bukan kita yang tentuin. Tuhan yang temuin. Kita mesti humble. Kita mesti rendah hati kalau datang ke gereja. Kita menantikan. Kita menantikan kehadiran daripada Tuhan. Begitu kan? Nah, jadi kita lihat di sini bahwa karena kita adalah manusia yang berdosa. Kalau ketemu dengan Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah grace. Semata-mata anugerah. Tidak bisa kita yang tentu. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, lalu ketemu Tuhan, nah pada saat itulah kita muka dengan muka ketemu dengan Tuhan Yesus, dan kita selalu bertemu di dalam. Kamu akan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus kepada penjahat di sebelah dia waktu disalib. Ya, kamu akan bersama-sama dengan aku. Nah, pada saat itu kita sudah dipulihkan, darah Kristus sudah membasuh kita sepenuhnya, kita sudah melewati kematian, kemudian dosa itu tidak mengekang kita, tidak mengikat kita, tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tidak ada urusannya dengan kita, keberdosaan itu tidak lagi menjadi halangan. Disitulah kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Tetapi di sini kita masih adalah manusia yang berdosa.
masih terus melakukan dosa. Maka selama kita menjadi manusia yang berdosa, maka kita mengharapkan anugerah daripada Tuhan. Sewaktu kita beribadah, kita bisa datang kepada Tuhan melalui anugerah. Bisa berjumpa dengan Tuhan melalui anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kalau Anda ke gereja, diberikan waktu. Kalau Anda datang telat, ya apa aja deh. Nggak ada kali persiapannya. Ya. Nah, kebaktian misalnya jam 8 misalnya. Ya. Lalu Anda datang setengah jam sebelumnya. Anda berdoa kepada Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Ya. Minta kepada Tuhan dengan rendah hati. Begitu kan? Sehingga itu justru merupakan hal yang sangat penting. Cuma orang yang cuma mau dengar firman Tuhan, datangnya sengaja telat 15 menit, 20 menit kan? Kan cuma dengar firman Tuhan. Asal udah firman Tuhan, asal udah kolekte, dia merasa udah ke gereja. Tidak. Ke gereja kan bukan untuk itu semata, tapi adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah ini Bapak Ibu boleh bertanya dengan bebas ya. Pak Edi nanti akan membantu saya menjadi moderator karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu sekalian karena saya melihatnya di ini nih, melihatnya di HP karena entah kenapa laptopnya ngadat gitu ya. Untung masih ada HP bisa. Jadi saya tidak bisa melihat semua peserta ya. Jadi mungkin Pak Edi itu akan menolong saya di dalam tanya jawab ya. Saya ingin serahkan kepada Pak Edi untuk kita boleh memasuki sesi tanya jawab ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hendra. Kita punya waktu setengah jam ya untuk tanya jawab. Bapak Ibu silakan chat kalau ada pertanyaan, nanti akan dipandu oleh Pak Rani. Tapi sebelum saya serahkan ke Pak Rani, mungkin saya yang bertanya dulu Pak ya ke Bapak. Ya. Nah, kita ke gereja itu kan berharap ada pertemuan pribadi ya dengan Tuhan. Itu yang namanya ibadah, betul ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang jawab, saya di YouTube juga bisa kok pertemuan pribadi dengan Tuhan Pak? Ya. Nah, itu sih Pak pertanyaannya. Bagus sekali. Sebenarnya Pak Edi, ini merupakan sesi kedua nih sebenarnya mestinya ya. Tapi kalau kalau kita bisa dapat slot mungkin nanti SMC bisa mengadakan satu vokasio mengenai hal ini. Kami merencanakan tanggal 21 ke 22 begitu ya, antara 21 dan 22 Mei. Saya bersama Pak Samuel Tande yang sedang mengambil doktor di Amerika. Mungkin Pak Edi juga kenal ya, Pak Samuel Tande, dosen musiknya daripada Saat. Jadi kami akan berbicara berdua mengenai ibadah nih, karena dia dosen musik begitu kan. Nah, sebenarnya, saya stick di sini Pak, bahwa worship itu bukan sekedar firman Tuhan, bukan sekedar tapi berjumpa dengan Tuhan. Tapi betul kata Pak Edi bahwa bertemu dengan Tuhan bisa di mana aja. Begitu ya. Maaf kata nih ya. Meskipun kita lagi di WC, kalau Tuhan mau berjumpa dengan kita bisa aja. Begitu ya. Lagi di kamar mandi bisa aja. Tuhan bisa menjumpai kita dimanapun dia mau. Begitu. Itu betul sekali. Betul sekali. Tapi sekarang kita berbicara dalam konteks ibadah nih. Nah, saya cuma mau mengatakan kepada teman-teman yang berprinsip atau berpegang pada konsep bahwa ibadah itu adalah dengar firman Tuhan. Jadi saya kasih tahu dulu nih, ibadah itu bukan itu, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Nah, tetapi begini. Ini sebenarnya masuk sesi 2 ya Pak. Tapi saya berikan singkatnya. Nanti saya akan berikan tanggal 22 itu Sabtu atau
Jumat malam ya, Jumat malam, tapi Papua itu menjadi kemalaman kali ya. Kita bikin mungkin jam enggak, sore, itu kok siang, jam 10 sampai jam 12. Jadi Amerika jam 10 malam sampai jam 12 malam. Di Papua artinya jam 12 sampai jam 2 itu ya. Jadi makan dulu tuh Pak. Jangan sampai kelaparan. Oke, maksudnya jadi betul ketemu Tuhan Yesus itu betul, perjumpaan itu adalah di apa namanya, di dimanapun bisa ya. Tapi nah ini sangat penting Pak Edi, kalau bisa diberikan juga kepada semua apa namanya, semua jemaat ini. Kenapa kita mesti kebaktian di gereja? Kan kita bisa itu dong. Kita bisa apa namanya, lewat YouTube toh, lebih enak, gampang, nggak usah keluar ongkos kok, keluar pulsa cuman. Kita nggak usah keluar ongkos, begitu kan? Ya lebih enak gini, udah enak, nggak usah deh, begitu kan? Ya. Tapi persoalannya ibadah, saya bilang begini, ibadah di YouTube, ya. Lalu kemudian kita balik lagi, kita mungkin tidak bisa back to normal, ya. Tetapi saya bilang ibadah kali ini di dalam YouTube adalah bukan ibadah yang normal, back to normal. Artinya kita seolah-olah kembali kepada normal. Artinya kita punya ibadah sekarang abnormal. Begitu. Abnormal kenapa? Karena kita tidak punya persekutuan dengan teman-teman seiman. Jadi seperti Pak Edi tadi bilang, tolong dong buka itu apa namanya, videonya supaya kita kan bisa saling menyapa. Itu hilang Pak di Zoom, hilang ya. Yang lagi pakai piyama pasti dia tidak mau nyalakan dong videonya dong. Kalau dia pakai kaos kutang dia tidak mau dong nyalakan, malu dong, begitu kan ya. Kalau yang mau sambil minum, sambil makan, begitu apa segala, kan nggak kelihatan Pak Edi, betul nggak? Ya, jadi dia tutup aja videonya, dia nyalain cuman speakernya doang, begitu kan? Nah, betul Pak Edi kan, waktu kita Zoom, kita tuh terbatas, ya, paling banyak bisa ngelihat gambar, begitu. Tapi kita nggak bisa kayak waktu kumpul, begitu kan? Wah, sama-sama itu yang ditekankan di dalam Kisah Para Rasul nanti ya, yang saya akan bawakan adalah koinonia itu yang hilang pada waktu kita ibadah tidak onsite, begitu, tidak di gereja, mau di rumah sendiri, begitu ya. Lagi pula Bapak Ibu mungkin ada yang senang bola kan, Persipura kan, sebenarnya lumayan, cuman kali ini tidak masuk final nih. Tapi kalau nggak salah yang lalu kan pernah juara juga kan dari Liga Indonesia. Nah, jadi apa namanya, Bapak Ibu bisa bayangin ya. Tapi yang pernah nonton, ngomong-ngomong Pak Edi pernah nonton nggak ke stadion bola? Nah, nggak pernah ya. Nanti kalau Persipura main tuh paspor boleh tuh. Tapi mungkin kita masih kena pandemi ya, belum bisa ya. Tapi begini loh, kalau Bapak Ibu coba menonton pertandingan Persipura misalnya kan, di stadion sama di televisi, Bapak Ibu bayangin, bandingin. Wah, itu ada suasana yang lain. Meskipun kita nggak kenal loh. Tapi waktu kita sama-sama menjerit, kan di Papua ini tentu belanya bela Persipura kan. Jadi waktu Persipura membuat gol, semua orang-orang Irian, orang-orang Papua itu kemudian menjerit gol gitu ya. Itu suasana di stadion itu sangat beda dengan di depan televisi. Sangat beda.
Rasa. Ya rasanya mesti dirasain tuh. Jadi mungkin kalau boleh ya, boleh penonton waktu pertandingan Persipura lawan apa gitu ya. Cobain Pak ikut ya. Tapi jaga kesehatan ya. Ingat masker apa yang lebih ketat dengan itu segala ya, dengan itu, dan cari tempat duduk yang lebih aman, mungkin di atas gitu kan, yang lebih sepi gitu kan. Tetap ada protokol kesehatan pasti nanti kalau diizinkan penonton begitu ya. Nah, rasanya itu lain. Nah, jadi memang Tuhan bisa menemui kita di rumah, tapi kalau kita bisa beribadah di gereja itu lain rasanya, lain rasanya. Kebetulan itu menjadi pengalaman saya, Pak Edi. Saya kan juga beribadah, jadinya kan selalu lewat YouTube kalau nggak pimpin kebaktian nih, gitu kan. Nah, minggu lalu kebetulan saya kosong. Saya khotbah di GKI sebenarnya, tapi saya sudah rekam. Jadi hari Minggunya saya kosong, begitu kan. Diajak teman saya ke gereja. Diajak ke gereja. Kan kita jarak-jaraknya. Tapi Pak, pada waktu ke gereja itu kita rasanya, aduh, pertama kita senang kita bisa ke gereja. Selama ini kita take for granted kan ya. Tapi ini kita senang bisa ke gereja. Saya menikmati itu Pak, suasana gereja. Begitu kan. Saya menikmati firman Tuhan. Begitu kan. Dan sebagainya dan sebagainya. Waduh, indah sekali. Begitu. Dan di situ saya berkata memang betul lain. Kalau kita beribadah bersama-sama dengan teman seiman. Ya. Dengan cuman di sini sambil minum kopi begitu ya, lain loh rasanya begitu kan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita kira-kira GKKK ini ada rencana untuk memulai ibadah onsite? Kami sudah Pak, sudah onsite. Oh, udah onsite. Oh, malah bagus dong ya. Kita yang di Jakarta malah masih tunggu ini nih, masih tunggu keadaan lebih baik ini gitu, keadaan lebih baik gitu. Oh bagus, sudah onsite, bagus sekali gitu. Nah, para jemaat, Bapak Ibu sekalian tuh yang ikut itu, apa yang Bapak Ibu lakukan itu belum bisa loh kita yang di Jakarta lakukan loh. Kita masih hampir 1.000 orang yang terpapar COVID kok, begitu kan? Di Papua masih agak lebih mending. Jadi ya syukuri itu bisa kebaktian onsite itu. Saya baru rasakan kemarin dari gereja yang muat 4.000, saya cuman 300 orang Pak, karena mereka jaga jarak. Tapi menikmati itu waktu itu, gitu. Gitu Pak. Baik, makasih Pak Hendra. Undangan ya. Kami akan berikan juga ke sana. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan di chat atau mau langsung juga boleh. Silakan Pak Rani untuk pimpin. Iya, baik Pak Edi dan Pak Pendeta Hendra. Iya. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang masuk Pak malam hari ini. Jadi saya bacakan pertanyaannya ya. Selamat malam Pak Hendra. Maaf saya mau bertanya. Ada teman saya yang pernah mengatakan kepada saya bahwa kenapa harus ke gereja beribadah, tapi kita selalu berbuat dosa. Dan lebih baik beribadah di rumah saja. Jadi kurang lebih gitu pertanyaannya, Pak. Mungkin ada tanggapan bagaimana, Pak? Oke. Ya, pertanyaan begini. Justru karena kita masih berdosa, maka kita ke gereja dengan teman-teman yang sama-sama berdosa, orang berdosa. Begitu. Sehingga kita sama-sama mengaku dosa, sama-sama mendapat pengampunan Tuhan, sama-sama diingatkan untuk kalau bisa jangan berdosa lagi. Begitu. Cuma sayang kalau kita ke gereja, kita suka anggap ya biasa, ya meremelek, udah gitu sih. Begitu kan? Nah, sedangkan di rumah, kita
justru tidak tahu. Kecuali kalau kamu sudah suci, sudah tidak berdosa lagi, justru sendiri. Justru kita orang berdosa, sebab orang gereja itu bukan orang suci. Justru orang di gereja itu orang yang berdosa, berkumpul bersama, memohon anugerah Tuhan. Justru begitu. Kalau Bapak Ibu di rumah, mungkin Bapak Ibu orang suci malahan. Sehingga tidak perlu bergaul dengan orang berdosa. Saya rasa pemikiran malah terbalik begitu. Ya, jadi sebenarnya kita kalau orang berdosa, masih berdosa, ya kita mesti ke gereja, berkumpul bersama dengan teman-teman, sama-sama orang berdosa, sama-sama minta pengampunan, sama-sama berjumpa dengan Tuhan, gitu ya. Nah, jadi hal itulah yang memang kita harus perangi nanti kebetulan gereja ini nanti sudah onsite, tapi kita harus membuat suasana gereja yang jauh lebih baik daripada sebelumnya ini nih. Kebetulan nih, ini orang baru mau datang lagi nih, Mari kita buat suasana gereja yang baik. Suasana gereja yang baik gimana? Orang kalau datang ke gereja, dia bukan datang duduk diam dengar terus pulang begitu ya, bukan. Datang duduk diam dengar, berdiri duduk, merem melek begitu kan, terus pulang begitu, bukan. Itu kita harus ada kebersamaan rasa loh, merasakan saya ini sama-sama gitu kan. Itulah sebabnya sangat baik sekali kalau misalnya ya, pokoknya diusahakan oleh gereja adalah bahwa gini, setiap jemaat yang ke gereja paling sedikit dia punya 5 orang yang dia kenal, bisa ngobrol-ngobrol, bisa kayak teman, kayak sahabat, itu mesti bisa. Nah, kalau gereja-gereja yang besar itu malah susah, yang 4.000 gitu. Nggak mungkin kenal 4.000 semua. Pendetanya juga nggak mungkin kenal kok gitu ya. Tapi kalau kita datang nanti ya, mereka akan merasakan justru gereja-gereja kecil di mana mereka datang bisa kenal, begitu kan? Wah, makanya di Jakarta ini ada juga yang sudah buka onsite tapi terbatas ya, dibatasi mesti daftar lah apa dan sebagainya. Itu gereja yang biasanya 1.000 orang itu cuman paling 100 orang. Yang datang tuh 100 siapa? Anak muda. Anak muda bisa ngumpul. Jadi nggak ngumpul-ngumpul itu dia merasa nggak enak. Sedangkan yang sudah punya keluarga biasanya datang ke gereja, begitu itu langsung pulang, makan sama keluarga, begitu kali ya. Nah, harus ada kesempatan untuk bicara-bicara, ngobrol-ngobrol gitu di antara gitu. Itu gunanya kita bergereja gitu, sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 2. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian ada lagi yang masuk ini Pak. Nah, malam Pak Hendra, saya punya pengalaman mengajak seseorang ke gereja, tapi orang tersebut tidak mau dengan alasan buat apa ke gereja kalau ke gereja hanya ketemu dengan orang-orang yang bersikap ramah, padahal hanya ingin memamerkan barang-barangnya. Dan ada kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya mengatasi pandangan orang tersebut, Pak? Silakan, Pak. Iya, betul. Ini juga sesuatu hal yang perlu kita perbaiki nih secara gereja. Nanti setiap orang yang baru itu kita bukan hanya ramah-ramah baik-baik gitu ya, tapi kita nggak kenalan sama dia, nggak nggak menjadi sahabat dia, cuman kita senang dia datang untuk menambah jumlah attendance, jumlah pendatang di gereja kita. Nah, itu kita salah gereja gitu. Dan kita anggap kalau gereja itu misalnya gereja yang 1.000 orang adalah gereja yang sukses. No, bukan. Gereja yang 1.000 orang belum tentu adalah gereja yang sukses karena jumlah itu tidak menjadi kesuksesan bagi sebuah gereja kok. Ya,
Tapi kalau ada di antara jemaat itu saling kenal begitu ya. Nah, itu justru gereja yang sukses. Nah, ini juga koreksi bagi gereja. Dia diajak, nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Sebab dia pernah mengalami, misalnya orang datang ke gereja mungkin pamer. Dia sendiri juga mungkin merasa rendah diri. Sehingga, wah, aku pakaian sederhana. Dia pakaian mewah. Aku malu nggak mau ke gereja lagi. Begitu kan? Jadinya begitu. Nah, kita mesti belajar. Kita belajar menerima saudara kita itu sebagai saudara kita. Ya. Dan kemudian ini yang terpenting adalah bahwa gereja di masa depan itu ada gereja yang selalu memberi makna kepada pengunjung. Ini penting nih, ya. Jadi dia datang, kalau dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia nggak peduli tuh di sekelilingnya bagaimana tuh misalnya, ya. Ada kekurangan begini, kekurangan begitu, ada kekurangan begini, kekurangan begitu. Dia tidak lihat kekurangan. Dia cuma lihat Tuhan Yesus. Dan dia pulang dengan sukacita, dengan memuji Tuhan, dengan pokoknya begitu rasanya. Nah, orang-orang yang demikian itu pasti ingin ke gereja lagi. Pasti dia kepengen ke gereja lagi. Ya. Nah, sekarang teman-teman di gereja harus setiap kali memikirkan. Bukan sekedar pokoknya ada pengkhotbah, pokoknya ada yang pimpin liturgi, udah beres. Begitu ya? Bukan. Pokoknya ada pemusik, udah beres. Enggak. Yang selalu Bapak Ibu harus pikirkan adalah, apakah setiap orang yang datang ke gereja benar-benar dia tuh membawa satu hal. Aduh, ke gereja tadi puas banget ya, bermakna banget ya. Nah, itu seperti saya alami waktu saya bisa hadir kembali ke gereja onsite pada waktu minggu yang lalu. Itu tidak selesai asal datang terus pulang, ya. Tapi waktu sampai sekarang pun saya merasakan indahnya saya bergereja di sana. Karena waktu itu kebaktian bermakna bagi saya. Nah, itulah yang Bapak Ibu, terutama ya para majelis dan para hamba Tuhan perlu memikirkan, memberikan kepada jemaat selalu kebaktian yang bermakna. Jadi Bapak Ibu harus selalu tanyain, kalau saya jadi jemaat, kira-kira dengan kebaktian begini, makna apa yang saya dapat? Nah, begitu ya kira-kira. Tentu ada anugerah ya, lain-lain orang dapatnya. Tapi kita bertanya ya, kira-kira orang yang dengar, orang datang itu punya makna apa? Begitu di dalam bergereja itu. Begitu kali. Oke, baik. Makasih Pak Hendra. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya. Bagaimana memastikan bahwa ibadah yang kita kerjakan adalah the true worship yang mana Tuhan menjadi pusat? Mungkinkah bahwa ada beberapa orang yang merasa bahwa kita melakukan ibadah, tetapi kita menyembah hal lain selain Tuhan dalam ibadah tersebut? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan sense of worship, jadi kemungkinan aktivitas ibadahnya pun bisa menyembah hal lainnya bukan Tuhan. Misalnya pengakuan orang lain dan lain-lain. Nah, gimana nih, Pak? Ya, bisa. Pada waktu kita pada waktu kita datang ke gereja beribadah, kita beribadah. Setiap orang memang datang sebagai individu, sebagai perorangan. Nah, di dalam gereja kemudian kita mendapatkan koinonia. Nanti itu yang akan saya jelaskan di dalam vokasio, nanti melalui SMC begitu ya. Nanti saya akan berikan kalau sudah pasti ini waktunya masih tarik ulur nih. Jadi kita itu mungkin saja pada waktu kita datang si A nggak dapat, si B dapat. Kenapa si B dapat? Anugerah.
Nomor 1 jawabnya anugerah. Anugerah, emang dia lebih baik? Belum tentu. Belum tentu. Anugerah ya anugerah. Paulus misalnya dapat anugerah. Yudas tidak dapat anugerah. Begitu. Dia tidak dapat anugerah. Dia mati, dia gantung diri. Paulus yang mau bunuh orang Kristen, ketemu Tuhan. Kita nggak bisa bilang apa-apalah. Kita misalnya kasih penjelasan, ya tapi Yudas ini orang yang selalu melawan Tuhan, tidak bertobat, ini selalu ini cinta uang apa segala. Nggak bisa omong. Nggak bisa omong. Anugerah itu pokoknya adalah anugerah. Kita nggak bisa bilang kenapa kita dapat. Kalau kita bisa bilang kenapa kita dapat, bukan anugerah, itu upah. Begitu. Kalau anugerah mah kamu tidak layak, tapi aku berikan kepada kamu. Nah, perjumpaan, tapi tentu misalnya kamu nggak berdoa. Yakobus bilang kan, ya kamu nggak berdoa ya nggak dapat apa-apa. Nah, kamu nggak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Begitu kan? Setiap kali kita berdoa pasti dapat. Belum tentu. Tapi kalau kamu nggak berdoa, ya udah kamu nggak dapat apa-apa. Begitu kan? Nah, begitu juga pada waktu kita ke gereja, ya, masing-masing individu tuh masing-masing akan mendapat anugerahnya. Kalau kita datang sembarangan, dapat nggak? Mungkin enggak. Datang dengan ekspektasi, ya. Aduh, saya mau menikmati Tuhan. Begitu, saya mau menikmati Tuhan. Begitu, ya. Sebenarnya Bapak Ibu tuh di Sorong ini mungkin dianugerahi Tuhan dibanding Jakarta. Lautnya udah bukannya biru, udah coklat karena banyak kotoran. Bapak Ibu yang di Sorong tuh lautnya masih biru, pemandangannya itu auzubillah deh. Sudah Raja 4 itu sekarang menjadi terkenal sekali kan keindahannya gitu kan. Nah, itu anugerah. Nah, pada waktu kita menikmati keindahan alam dari Raja 4, di situ kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Begitu sebenarnya. Ya, jadi memang itu ada secara individu. Memang, tapi kalau kita persiapkan, orang banyak ke Raja 4 begitu aja. Oh iya bagus ya sudah selesai. Tapi kalau kita datang, kita mau ketemu Tuhan. Waktu kita ke sana, kita melihat ciptaan Tuhan. Aduh indah ya. Aduan kita tuh kita ketemu Tuhan. Dan tidak selesai. It lasted long. Jadi itu tidak segera berakhir. Itu kita merasakan indahnya. Nah, setiap kali kita kebaktian ke gereja bersama dengan teman seiman, kita nikmati itu. Begitu kita belajar mengharapkan itu. Gitu. Supaya kita bisa mendapatkannya. Iya, makasih Pak Hendra. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan dari saya juga sendiri, Pak. Nah, ini kan kita sekarang kan pada di masa pandemik sekarang ya. Kalau dari gereja kita kan ada ibadah onsite, tapi juga ada ibadah live streaming di rumah. Karena keterbatasan ruangan di gereja kita sehingga mengharuskan ada beberapa jemaat yang harus beribadah di rumah. Nah, bagaimana pandangan Bapak sendiri, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah masing-masing, Pak? Apakah memang kan kita memang dengan keterbatasan yang ada ini, nah apakah bagaimana caranya supaya kita bisa sama menemukan sesuatu yang ada di gereja? Kira-kira gitu, Pak. Oke. Ini saya boleh menjawab dengan pengalaman saya ya. Saya tuh tinggal di apartemen nih, Pak. Kalau latar belakang Zoom itu kelihatannya keren. Kan kita tahu semua itu latar belakang doang ya. Tapi keadaan rumah itu berantakan, Pak. Nah, di dalam keadaan berantakan ini saya susah loh berdoa dengan tekun, menenangkan diri. Nah, bagaimana yang paling baik kalau kita terpaksa ya? Nah, sekarang ini kita masih terpaksa buka hybrid ya. Ada yang onsite, ada yang tetap di melalui itu.
Tapi yang tetap yang melalui televisi atau YouTube atau apa segalanya itu adalah sesuatu yang abnormal, begitu ya. Nah, tapi ya di dalam keadaan abnormal ya terpaksa kita ya beribadah abnormal, begitu kan? Misalnya kita juga ditindas, misalnya kebaktian nggak bisa di gereja. Kita mungkin kayak waktu zaman abad pertama itu mereka kebaktiannya di kuburan, katakom, itu kuburan bawah tanah itu loh. Mereka itunya di sana, begitu. Nah, jadi pada waktu kita beribadah itu misalnya kalau bisa ya kita punya tempat yang rapi, ya kita mencari tempat yang rapi, kita mencari tempat yang sunyi, begitu ya. Kalau bisa tentu dong ya, tapi mungkin nanti kita bisa terganggu ini, terganggu itu. Tapi misalnya kita bisa tempat yang enak, nyaman ya, sepi, misalnya tidak berisik, bisa itu, sehingga kita bisa berkonsentrasi begitu. Kalau memungkinkan, kalau saya jelas tidak memungkinkan karena saya tinggal di apartemen cuma 50 meter kok. Jadi berantakan bukan main. Jadi ya saya tidak mendapatkan ruangan yang baik untuk beribadah. Jadi itulah sebabnya saya tidak merasa bahwa ibadah di rumah itu sebagai ibadah yang baik ya. Kurang bagus. Jadi waktu saya kemarin bisa pergi onsite ke gereja, wah saya sangat menikmatinya gitu. Ya, tapi kalau bisa teman-teman yang punya tempat ya, punya kamar tersendiri misalnya ya, atau ruang tamu yang bisa lebih dibersihkan ya, tidak pabalatak istilahnya orang Sunda, tidak berantakan begitu kan maksudnya. Lalu kemudian itu bisa itu beribadah ya. Kalau bisa kacang-kacang dihindari dulu begitu ya. Begitu. Jadi ya kita diharapkan beribadah lebih baik, bisa lebih baik gitu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mungkin pertanyaannya juga sudah selesai dan waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Untuk itu saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Edi untuk melanjutkan. Silakan Pak. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mencoba menyimpulkan ya apa yang kita dapatkan malam hari ini, bahwa ibadah itu adalah bicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sungguh ketika kita harus beribadah, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, minta anugerah Tuhan, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau memang memungkinkan untuk ke gereja, lebih baik kita ke gereja, karena ibadah di rumah itu adalah ibadah abnormal ya, seperti itu ya. Nah, kalau memang ada situasi-situasi tertentu yang memang kita harus di rumah, maka kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, begitu juga dengan mempersiapkan keadaan rumah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat beribadah dengan baik. Kita tidak kehilangan makna beribadah itu. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hendra Mulia yang telah melayani kita malam hari ini. Kita bersyukur, ya doa kami Tuhan menjaga, melindungi Bapak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kita akan menutup webinar kita malam hari ini. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Farid untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Di dalam persekutuan kami, Tuhan izinkan untuk kami boleh berjumpa bersama dengan Abamu, Bapak Pendeta Hendra Mulia, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, dan juga berkesempatan untuk kami boleh saling berdiskusi, dan ini menolong kami setiap jemaat-Mu untuk menanggapi keadaan dan juga situasi yang ada berkaitan dengan ibadah di masa pandemi COVID ini.
Kami percaya bahwa ada nilai kebenaran yang boleh kami tangkap, dan biarlah kami boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan ketika kami memiliki motivasi yang benar untuk menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman, dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, dan juga mengarahkan pandangan hati, pikiran, dan juga keberadaan kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami untuk kami sungguh boleh menikmati akan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendra Mulia, Tuhan memberkati di tengah-tengah pelayanan, kiranya menjaga, melindungi, berikan kesehatan dan umur panjang, kiranya Tuhan menjauhkan dari pandemik, oleh karena ada di Jakarta dengan kondisi yang memang daerah yang merah, kiranya Tuhan berubah hati untuk memberikan pelindungan keluarga dan memberkati atas setiap panggilan yang dipercayakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendra. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami mengakhiri dengan penuh syukur akan persekutuan ibadah kami melalui webinar malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Sekali Pak. lagi makasih Pak Hendra. Sampai bertemu Pak. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati kalian semua. Bapak Ibu, sampai bertemu ya. Tetap sehat. Ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya lift ya Pak ya. Kita izin. Malam. Malam semuanya. Malam. Malam. Selamat malam. Tuhan berkati. Thank you.